Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ini adalah video yang ke-35 yang berisikan pengetahuan dasar atau product knowledge tentang tongkang atau bars yang umum digunakan, yaitu dalam hal menghitung estimasi kapasitas produksi dan jumlah kebutuhan alatnya dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek. Bila suka dengan video ini, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan dan saran, silakan ditulis di kolom komentar. Kode video kali ini adalah 14 BRI02. Ini adalah tongkang yang akan kita hitung kapasitas produksinya, SPB 3212. Contoh perhitungan pertama. Jika diketahui tongkang dengan sistem time charter SPB 3212, jenis materialnya pasir laut, kapal pemuatnya adalah MV MH2, sedangkan alat bongkarnya adalah 2 set sand pump dan 2 set water pump. Kita disuruh menghitung kapasitas produksi tongkang tiap bulan. Harga time charter SPB 3212 sebesar 900 juta rupiah per bulan. Kapasitas muatnya 12.000 ton. Konsumsi BBM SPB 3212 ini sebanyak 250 liter per jam. Harga BBM-nya Rp12.000 per liter. Kecepatan pada saat bermuatan 5 knots, sedangkan kecepatan pada saat kosong 6 knots. Kebutuhan air bersih 180 meter kubik per bulan. Kebutuhan air bersih 180 meter kubik per bulan. Harga air bersih Rp40.000 per meter kubik. Kapasitas produksi MH sebagai kapal pemuat sebesar 1.500 meter kubik per jam, sedangkan kapasitas sand pump sebagai alat yang membongkar pasir dari atas tongkang sebesar 300 meter kubik per jam. Berat jenis pasir 1,3 ton per meter kubik. Ini adalah tongkang yang sedang standby untuk dimuat oleh kapal MH2 sebagai kapal pemuat. Sedangkan ini adalah 2 set sand pump sebagai alat untuk membongkar muatan. Sebelah sini adalah water pump. Di sini juga ada water pump. Jadi water pumpnya 2 set, sedangkan ini adalah pipa paralon yang mengalirkan air dari water pump ini ke monitor ini. Ada 4 monitor. Jawabannya sebagai berikut. Cycle time SPB 3212. Kapasitas muatnya 12.000 ton dibagi berat jenisnya sama dengan 9.250 meter kubik. Waktu loading dengan kapal MH sama dengan kapasitas muat SPB 3212
dibagi dengan kapasitas produksi MIHAT 2 yaitu 1.500 meter kubik per jam, sehingga waktu loading dengan MIHAT 2 selama 6,17 jam. Waktu angkut SPB 3212 dari lokasi muat ke lokasi pelabuhan bongkar sama dengan jarak angkutnya yaitu sejauh 32 mil dibagi dengan kecepatan angkut 5 knot, sehingga waktu angkut SPB 3212 ini selama 6,4 jam. Waktu persiapan sand pump sekitar 1 jam, sedangkan waktu unloading dengan sand pump sama dengan kapasitas muat SPB 3212 sebanyak 9.250 meter kubik dibagi dengan kecepatan bongkar pompa yaitu 2 kali 300 meter kubik per jam sama dengan 15,42 jam. Waktu kembali kosong menuju ke lokasi muat kembali yaitu sama dengan jarak kembali sejauh 32 mil dibagi dengan kecepatan kembali atau kecepatan pada saat kosong yaitu 6 knot sama dengan 5,33 jam. Waktu atur posisi loading sekitar setengah jam. Jadi total cycle time SPB 3212 sama dengan 35,02 jam. Jika tongkang beroperasi penuh selama 24 jam per hari dan 30 hari per bulan, maka kapasitas produksi tongkang SPB 3212 sebagai berikut. Kapasitas produksinya sama dengan kapasitas muat SPB 3212 dibagi dengan cycle time-nya sama dengan 9.250 meter kubik ini kapasitas muatnya, sedangkan ini cycle time-nya dikalikan dengan 24 jam dikalikan 30 hari sehingga kapasitas produksinya sebesar 190.177,04 meter kubik per bulan. Ini adalah foto SPB 3212 yang sudah penuh diisi pasir oleh MIHAT 2 sebagai kapal pemuat. Ini adalah foto SPB 3212 yang sudah merapat di pelabuhan bongkar. Sedangkan ini adalah pipa HDPE yang menyalurkan hasil produksi sand pump dari atas tongkang menuju daratan. Ini adalah foto monitor sedang mengarahkan pasir ke pipa intake daripada sand pump. Ini terlihat pada foto ini volume pasir di atas tongkang sudah berkurang banyak. Ini adalah monitor yang menyemprotkan air mengarahkan pasir ke pipa intake ini. Ada 4 monitor. Sedangkan ini adalah pipa yang menyalurkan dari arah pantai ini ke lokasi penampungan hasil produksi pasir. Ini adalah kolam penampungan hasil produksi pasir dari
atas tongkang yang dilakukan oleh sand pump. Hasil produksi pasir yang ada di dalam kolam penampungan pasir di sini diangkat oleh eskavator ke atas agar kolam penampungan ini tidak penuh. Ini adalah foto lahan reklamasi yang sudah ditimbun pasir laut. Contoh perhitungan kedua. Jika diketahui tongkang dengan sistem time charter BG 230 feet atau 3.500 ton, jenis materialnya pasir bangka, alat muatnya Komatsu WA350 dan dump truck Hino FM 260, sedangkan alat pembongkarnya adalah eskavator Komatsu PC200 dan dump truck Hino FM 260. Kita disuruh menghitung kapasitas produksi tongkang tiap bulan. Harga time charter tongkang BG 230 feet sebesar 400 juta rupiah per bulan. Kapasitas muatnya 3.500 ton. Konsumsi BBM-nya 100 liter per jam. Harga BBM Rp12.000 per liter. Kecepatan pada saat bermuatan 5 knots, sedangkan kecepatan pada saat kosong 6 knots. Kebutuhan air bersih untuk kru 50 meter kubik per bulan. Harga air bersih 40.000 per meter kubik. Kapasitas produksi Wheeloader WA350 160,59 meter kubik per jam. Kapasitas produksi eskavator PC200 90 meter kubik per jam. Dan kapasitas produksi dump truck Hino FM 260 sebesar 79,53 meter kubik per jam. Jarak angkut dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar sejauh 350 mil, sedangkan berat jenis pasir 1,3 ton per meter kubik. Ini adalah foto tongkang di Pulau Bangka yang sedang standby untuk diisi pasir. Jawabannya sebagai berikut. Cycle time BG 230 feet dengan kapasitas muat 3.500 ton. Kapasitas muatnya 3.500 ton dibagi berat jenisnya 1,3 ton per meter kubik sama dengan 2.692,31 meter kubik. Waktu loading dengan Wheeloader WA350 sama dengan kapasitas muat tongkang dibagi dengan kapasitas produksi WA350 sama dengan 16,77 jam. Sedangkan waktu angkut BG 230 feet sama dengan jarak angkut sejauh 350 mil dibagi dengan kecepatan angkut pada saat bermuatan sebesar 5 knot sama dengan 70 jam. Waktu persiapan sandar sekitar setengah jam. Waktu unloading atau pembongkaran
sama dengan kapasitas muat BG 230 feet sebesar ini dibagi dengan kapasitas produksi eskavator PC 200 yaitu 90 meter kubik per jam, sehingga waktu unloading sama dengan 29,91 jam. Waktu kembali kosong. Waktu kembali kosong sama dengan jarak kembali sekitar 350 mil dibagi dengan kecepatan pada saat kosong atau kecepatan kembali sebesar 6 knot sama dengan 58,33 jam. Waktu atur posisi loading di pelabuhan muat sekitar setengah jam, sehingga total cycle time-nya sama dengan 176,01 jam. Jika tongkang beroperasi penuh selama 24 jam per hari dan 30 hari per bulan, maka kapasitas produksi tongkang sebagai berikut. Kapasitas produksi sama dengan kapasitas muat BG 230 yaitu sebesar ini dibagi dengan cycle time-nya sebesar ini, kemudian dikalikan dengan 24 jam per hari dan 30 hari per bulan sama dengan 11.013,37 meter kubik per bulan. Ini adalah foto dump truck sedang diisi wheelloader dari Cat Caterpillar. Sedangkan ini adalah tongkang yang sedang melaksanakan pemuatan pasir di Pulau Bangka. Sedangkan ini adalah tongkang sedang melaksanakan pembongkaran. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, yaitu video yang ke-36, saya akan membahas pengetahuan dasar tongkang atau bus, yaitu contoh menghitung estimasi biaya pemilikan dan operasionalnya, serta biaya satuan produksi dan jumlah kebutuhan biayanya dalam suatu pekerjaan atau proyek dengan kode video 15BRG03. Untuk dapat notifikasi pada video yang berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya, seperti pekerjaan pengadaan pasir laut. Ini kodenya 21 PLT 01, berarti video pertama yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam,
sampai ke 9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video ini mulai dari urutan 01, baru 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator, yang long arm, eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, pas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal keruk atau dredger ada 3 video. Pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 BNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base cost yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan base cost adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan base cost, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Nah, di sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video.
motor scraper ada 3 video, dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video, dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.